Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 2108304108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari silabus pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita simak bersama. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu pendahuluan, kedua konsep silabus, ketiga manfaat silabus, keempat prinsip-prinsip silabus, kelima contoh silabus pembelajaran Al-Quran dan Hadis, keenam kesimpulan. Baik, pendahuluan. Silabus adalah rencana pembelajaran yang berisi sekumpulan kegiatan belajar mengajar yang terprogram secara sistematis. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran dan Hadis, silabus menjadi panduan bagi guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada konsep silabus. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. Kemudian setelah tujuan, barulah ke materi pembelajaran. Materi yang akan diajarkan baik berupa ayat Al-Quran, hadis, maupun materi terkait seperti tajwid, tafsir, dan hadis. Kemudian setelah materi, kita mengonsep metode pembelajaran, yaitu cara penyampaian materi yang efektif dan menarik seperti ceramah, diskusi, praktik, dan sebagainya. Kemudian setelah metode, barulah ke media pembelajaran seperti alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu buku, papan tulis, multimedia seperti foto, video, seperti saya ini yang sedang contoh multimedia, dan sebagainya. Kemudian setelah itu ke penilaian, cara mengukur pencapaian siswa baik secara formatif maupun sumatif. Penilaian dapat berupa tes tertulis, lisan, praktik, atau portofolio. Yang terakhir yaitu alokasi waktu. Waktu yang dialokasikan untuk setiap materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada prinsip-prinsip silabus pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, relevan, yaitu materi pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan siswa dan konteks sosial budaya. Kemudian terpadu, materi pembelajaran harus terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Kemudian bermakna, materi pembelajaran harus bermakna dan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menyenangkan, proses pembelajaran harus menyenangkan dan memotivasi siswa. Kemudian aktif, siswa harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, berpusat pada siswa. Siswa sebagai subjek belajar harus menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada contoh kecil silabus pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nomor 1, tema Tauhid, subtemanya Asmaul Husna, materi pokoknya pengertian dan makna Asmaul Husna, kegiatan pembelajaran yaitu seperti metodenya yaitu ceramah, diskusi, dan menghafal. Untuk alokasi waktu disesuaikan dengan guru masing-masing. Kemudian tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu memahami kandungan Al-Quran dan Hadis secara literal dan maknanya. Oh ya, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa aspek kognitif yaitu aspek pengetahuan atau cara berpikir, kelebihan berpikir. Yang kedua, aspek afektif, yaitu lebih ke batin, perasaan, sikap, nilai,
dan cara menumbuhkan. Yang ketiga, aspek psikomotorik yang berarti keterampilan. Yang pertama, aspek kognitif, seperti contohnya memahami kandungan Al-Quran dan hadis secara literal dan maknanya. Kedua, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menemukan hukum dan nilai-nilai di dalamnya. Yang ketiga, menyintesiskan berbagai ayat dan hadis untuk membentuk suatu pemahaman yang komprehensif tentang suatu tema. Terakhir, mengevaluasi berbagai pendapat dan interpretasi terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, aspek afektif, yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membentuk akhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Ketiga, meningkatkan rasa cinta kepada Al-Quran dan hadis. Keempat, menumbuhkan semangat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, aspek psikomotorik, mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid yang benar, mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kemudian mampu menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan yang baik dan benar. Terakhir, mampu mempraktikkan ibadah-ibadah yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kesimpulannya yaitu silabus pembelajaran Al-Quran dan hadis merupakan pedoman yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan menyusun silabus yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Penting untuk diingat bahwa silabus harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.